Bom meluncur deras ke arah Minwo. Namun sebelum sempat meledak, suara nyaring Anyong terdengar. Kepala sekolah, cepat menunduk. Minwo spontan merunduk, dan ledakan besar terjadi di belakangnya. Napasnya tersengal, ia bergumam dalam hati. Untung saja bukan Anyong yang kena, bahaya sekali. Tapi, dia peka banget. Mungkin karena dia itu kelinci, ya. Ia menoleh pada Anyong dan berkata cepat. Baiklah, Anyong, beritahu posisi mereka pada Bapak. Siap, kiri, datang lagi, seru Anyong. Dari arah kiri, siluet monster berlari menembus kabut asap. Minwo menghindar dengan refleks. Tapi Anyong tiba-tiba melontarkan aba-aba seperti sedang senam. Angkat tangan kanan, kiri. Turun kaki kanan, kiri. Bangun lagi, tangan kanan di pinggang. Angkat tangan kiri, terus. Teguk badan ke bawah. Angkat kedua tangan. Seru banget. Minwo menghela napas panjang, wajahnya kaku. Mati aku, ini anak malah kayak instruktur senam, batinnya. Akhirnya ia berteriak, Anyong, hos-hos jangan cuma hindar. Kapan waktunya nyerang? Anyong terperanjat sebentar lalu menjawab. Ah, serangan. Kepala sekolah, ada suara langkah dari dua arah. Kayaknya mereka mau nyerang dari dua sisi. Gimana dong? Minwo mengerutkan kening. Anyong, kamu tahu skill Meteor Kick, kan? Anyong membuka mulutnya lebar. Kok pas sekolah tahu itu? Nanti Bapak jelasin. Sekarang siap-siap dulu. Mereka pun berbalik, bersiap menghadapi serangan dari kanan dan kiri. Anyong menghitung. Sekarang, dua pasang kaki melesat, meneriakkan serentak. Meteor Kick. Dua goblin itu terhantam keras, tubuh mereka terpelanting ke udara dan jatuh menghantam tembok. Anyong bersorak dengan jempol terangkat. Sekarang gabungan pink dan red double kick. Minwo hanya menggeleng. Nggak ngerti maksudnya apa, tapi baguslah. Tiba-tiba bom lain melesat. Minwo cepat mengaktifkan pelindung, tapi keduanya tetap terpental hebat. Dalam hati ia menggeram. Dua goblin udah beres entah gimana, tapi masalahnya si goblin bomber. Sekarang dia loncat-loncat di udara. Satu-satunya cara cuma pakai super strike, tapi cooldown masih 3 menit 15 detik. Hah, harus tahan sedikit lagi. Ledakan lain menghantam air mancur. Pecahannya beterbangan. Minwo menjerit. Astaga, air mancurnya hancur. Itu mahal banget, ada mantra sihirnya juga. Uangku. Matanya lalu menangkap lukisan antik di dinding yang retak. Astaga, lukisan mahal itu juga. Hah, pot tanaman hadiahku. Meja yang kelihatan mahal. Tekaku. Ia meraung. Jangan hancurin barang-barangku. Anyong dari samping menarik bajunya. Kepala sekolah bodoh. Jangan bengong di situ. Cepat ke belakang sini. Bom lain melesat. Minwo menegakkan tubuh, tatapannya tajam. Anyong, sembunyi yang baik di sana. Seketika sistem berbunyi. Skill Super Strike telah aktif. Aura meledak dari tubuhnya. Minwo berteriak, buruan ke sini, cepatan. Ia melesat maju, meninju ke arah Goblin Bomber. Ganti, biaya perbaikan pakai Mana Stone. Dasar brengsek, tinju itu menghantam tepat di kepala monster. Sekejap kemudian, tubuh Goblin Bomber hancur berantakan, dan sebuah Mana Stone biru jatuh berkilauan ke lantai. Lalu Anyong pun berkata dengan terkejut sekaligus gembira melihat adegan itu, Pak Kepala Sekolah, keren banget. Di perjalanan pulang, pengawalnya menoleh ke arah Anyong. Apa hari ini seru? Tanyanya lembut. Anyong meloncat-loncat riang. Iya, super duper seru. Waktu Pak Kepala Sekolah terus was, lalu terbang, dia mirip banget sama Red. Sementara itu, di dalam TK Shinso, suasana justru berbanding terbalik. Ruangan porak-poranda, pecahan barang bertebaran di mana-mana. Minwo berdiri di tengah-tengahnya, menatap lesu. Ia menunduk, bergumam lirih. Hah, menyebalkan sekali. Tiba-tiba suara berat terdengar. Kepala sekolah. Minwo menoleh, melihat Serjung masuk. Serjung, ini kan akhir pekan, kenapa kamu ke sini? Masih ada pekerjaan yang harus dibereskan. Tapi bukan itu yang penting, sebenarnya, ini semua kenapa bisa begini? Jangan bilang. Tanpa menunggu jawaban, Serjung bergegas ke arah pohon dunia. Setelah memastikan keadaannya, ia menghela napas lega. Untung saja pohon dunianya tidak kenapa-kenapa. Minwo berkata, tapi, TK kita hancur brutal, kayak abis perang dunia. Serjung berkata, jangan khawatir, soal lobby bisa diperbaiki pakai Restoration Magic. Minwo menatapnya penuh harapan. Restoration Magic. Serjung mengangguk. Ya, lewat pedagang dimensi dari benua Arsen. Semuanya bisa diperbaiki dengan rapi, seolah tidak pernah hancur. Dalam hati Minwo menghela napas panjang. Syukurlah. Serjung melanjutkan, akan saya panggil sekarang. Saya ke ruang CCTV dulu. Jadi kepala sekolah saja yang urus pedagang dimensinya. Sebelum pergi, ini rekening yayasan TK. Nanti tagihannya bisa dikirim ke sini. Saya permisi dulu. Minwo menatap sekeliling, bergumam sambil setengah menangis. Syukurlah masih bisa diperbaiki. Air mancur, rusak. Pot tanaman, pecah. Pengatur suhu, hancur. Semuanya, hancur berantakan. Namun wajahnya sedikit tidak enak. Yah, tersisa cuma 3 Mana Stone. Dasar bajingan, dasar goblin brengsek. Saat ia berjalan, pandangannya tertumbuk pada sebuah benda hitam di lantai. Hah,
Itu apa? Ia mendekat, lalu melihat sepasang sepatu hitam usang. Seketika sistem berbunyi. Nama item, Goblin Jumping Socks. Jika dipakai oleh Goblin, memberikan kemampuan lompat dan kelincahan luar biasa. Setelah terbiasa, memungkinkan melakukan double jump di udara. Agak sedikit bau, dilengkapi sihir khusus Goblin. Minwo menatap sandal itu dengan bingung. Item khusus Goblin, jadi aku, nggak bisa pakai, dong. Kau nyebelin banget. Tiba-tiba suara asing terdengar di belakangnya. Tuan, apa Anda ada di sini? Minwo menoleh cepat. Oh, ternyata ada di sini. Pasti sudah lama menunggu ya. Sosok rakun dengan tas besar muncul, tersenyum tipis. Pedagang dimensi rover, hadir. Minwo pun heran. Rakun. Lalu rakun itu menjawab. Namaku Racun. Minwo mengernyit. Rakun bisa ngomong bahasa Korea, ya. Rakun itu kembali berkata, sudah ku bilang, Racun. Dan aku pakai sihir penerjemah. Dalam hati, Minwo bergumam. Oh gitu, kalau kulihat gerakan bibirnya, sinkronisasinya nggak pas. Kemudian rakun itu menambahkan, Tuan pelanggan, jadi Anda mau minta perbaikan dan renovasi dengan sihir. Betul begitu, Minwo mengangguk. Ya, betul, Racun pun berkata sambil merapikan kacamatanya. Kalau begitu, mari kita lihat, ya. Racun menghela napas panjang setelah memeriksa kondisi TK. Astaga, rusaknya parah juga ya. Di sana, di sini, barang-barang mahal pula. Biayanya bakal lumayan tinggi, dan kami hanya terima pembayaran dalam bentuk silver note. Minwo agak heran, lalu mengeluarkan selembar uang kertas lain. Silver note itu maksudnya, yang ini. Racun mengangguk. Minwo dalam hati bergumam. Jadi ini yang disebut silver note. Satu lembarnya katanya 100 juta won, kan? Racun melanjutkan. Ada biaya dasar perbaikan tambahan untuk luas area, harga furnitur, dan barang-barang sihir lainnya. Totalnya, 130 silver note. Minwo langsung kaget. 130. Itu 1,3 miliar won. Ia buru-buru membuka buku rekening. Saldo cuma 20 juta won. Padahal tiap semester uang SPP masuk 700 juta, kemana aja uangnya? Harus kutanyakan ke manajer Kim Serjung. Tak ingin menyerah, Minwo coba menawar. Coba lihat baik-baik. Ini cuma lecet sedikit. Tinggal cat ulang juga kelar. Racun menatapnya tajam. Tuan pelanggan, Anda masih punya hati nurani, kan? Minwo tersenyum miring. Kalau nggak punya hati nurani, ya cuma tinggal mayat. Racun berdecak kesal. Ini sudah murah. Anda sendiri yang minta perbaikan mendesak, kunjungan darurat, dan desain khusus. Apalagi sekarang masa perang, harga-harga semua kacau. Menara sihir pun jual barang kemahalan. Kami pun rugi. Minwo menggaruk kepala. Dalam hati ia bergumam. Kalau nggak diperbaiki, bahaya. Tapi uangnya nggak cukup. Gimana dong? Tiba-tiba Racun menunjuk ke samping Minwo. Sepatu itu, milik Anda. Oh, ini, barusan nemu, jawab Minwo santai. Racun matanya berbinar. Oh, item kelas B. Kondisi sangat baik, finishing bagus, buatan tangan seorang ahli. Bahkan aku yang kolektor pun tergiur. Minwo hanya terdiam, membuat Racun semakin penasaran. Kalau boleh tahu, Anda berniat menjualnya. Atau minimal boleh saya taksir nilainya. Minwo tersenyum licik. Wah, mata Anda jeli juga. Tapi sayangnya, ini sepatu yang sangat berharga buat saya. Racun cepat-cepat menyela. Tapi katanya tadi Anda baru nemu. Minwo bersandiwara. Ya, itu nggak penting. Pokoknya ini bukan sepatu yang bisa dijual. Apalagi ini item dengan efek double jump. Racun terperanjat. Double jump. Saya beli. 130 lembar, harga tinggi di kalangan kolektor. Minwo menggeleng. Sayang sekali. Saya sudah jatuh hati pada benda ini. Kalau begitu 140 lembar. Racun menawar. Minwo mendekap sepatunya. Sepatuku, mana bisa kulupakan aromamu? 160 lembar. Racun meledak. 160. Gak ada akhlak. Nih. Minwo sengaja menekan. Kalau begitu, 170 lembar. Racun menatap tak percaya. Gila ya, tuan pelanggan. Kenapa malah naikin sendiri? Minwo terkekeh. Ya suka-suka penjual, dong, 180 lembar. Akhirnya Racun menyerah. Baiklah, kita tutup di harga awal, 160 lembar. Sama-sama senang, ya. Minwo tertawa kecil. 190 lembar. YAAK. Racun hampir meledak. Tapi akhirnya ia bergumam dalam hati. Barang langka begini jarang sekali muncul. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Akhirnya Racun mengangguk pasrah. Oke, 190 lembar. Nggak bisa lebih dari itu. Minwo tersenyum puas. Sip, jadi di luar biaya renovasi, Anda tinggal bayar 60 silver note saja. Sisanya serahkan pada goble kami, Tuan Rakun. Racun mendengus. Sudah ku bilang, Racun. Dalam hati ia bergetar. Monster satu ini bahkan lebih serem dari monster beneran. Aku hampir beli dengan harga asli, tapi ya, di masa perang, barang langka memang mahal, simpan aja dulu, nanti bisa dijual lagi dengan harga lebih tinggi dan pastinya bakal aku pamerkan juga. Dalam hati, Minwo bergumam. Tapi sepatu ini kan khusus goblin. Cuma goblin yang bisa pakai. Tiba-tiba Racun menyerahkan selembar kartu.
Ini juga buat Anda. Layanan khusus untuk pembeli pertama, kartu akses ke jalan toko sihir. Minwo mengangkat alis. Cara pakainya gimana? Gampang, jawab Racun santai. Bawa saja kartunya, lalu masuk ke portal. Otomatis koordinatornya langsung tersetting ke kawasan toko sihir. Minwo menatap kartu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam hati ia bergumam, oh, praktis juga. Kira-kira di sana ada tempat tukar silver note nggak? Ya. Racun kembali menambahkan sambil menunjuk bagian belakang kartu. Di baliknya juga ada nomor toko kami. Jadi, mampir-mampir lagi, ya. Akan kutunjukkan pemandangan dunia yang belum pernah Anda lihat. Bagaimanapun, kami adalah pengelola toko sihir terbesar di benua Arsen. Nanti saya kasih diskon juga. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai renovasinya. Racun lalu meletakkan koper besar di lantai. Klik, koper itu terbuka dan, wush. Puluhan anak buahnya bermunculan satu persatu, masing-masing membawa peralatan aneh, palunya bersinar, kuas catnya berkilau. Mereka serentak berteriak penuh semangat. Kerja, kerja, semangat, pegang yang kencang, jangan dilepas, ayo cepat bersihin. Dengan kecepatan luar biasa, para pekerja mini itu mulai membersihkan, memperbaiki, dan mengembalikan barang-barang ke bentuk semula. Minwo sampai melongo, lebih cepat selesai dari dugaanku. Wah, ajaib juga nih. Ia menepuk-nepuk tangannya sambil tersenyum. Kalau gitu, kuserahkan aja yang di sini pada para racun. Aku lanjut urusin hal lain. Sementara itu, Serjung masih duduk di ruang kontrol, matanya fokus ke layar-layar CCTV. Tiba-tiba pintu terbuka, Minwo masuk dengan langkah cepat. Manajer Serjung, ucapnya tegas. Serjung menoleh, agak terkejut. Anda cepat juga datangnya. Gimana tadi dengan pedagang dimensi? Langsung ke intinya saja, potong Minwo. Kenapa isi rekening cuma tinggal 20 juta? Serjung terdiam sejenak sebelum menjawab, saya pakai untuk keperluan yayasan. Ada banyak kekurangan yang harus ditutupi. Banget, Minwo mendengus. Padahal renovasinya saja sampai 1,3 miliar katanya. Serjung menghela napas panjang. Lebih dari yang saya kira, kalau begitu, akan saya tambahkan dari dana pribadi. Tidak perlu, kata Minwo cepat. Masalah itu sudah aku selesaikan sendiri. Dalam hati Minwo bergumam, pakai sepatu goblin yang rusakin lobi itu, entah gimana berhasil juga. Di sisi lain, Serjung menatapnya lekat-lekat. Dalam hatinya ia bergumam, bagaimana dia menyelesaikannya. Batu sihir dari arena itu sebenarnya ingin kepala sekolah simpan untuk pribadi, jadi belum kulaporkan. Tapi ternyata, dia bahkan rela mengorbankan uang pribadinya demi anak-anak. Minwo kembali berkata, kali ini dengan nada serius. Lebih penting lagi, dana sebanyak itu dipakai untuk apa? Kok sisanya tinggal segitu? Serjung menghela napas dalam-dalam lalu menjelaskan. Biaya perawatan pohon dunia itu tinggi sekali. Ada suplemen khusus dan gulungan sihir pelindung dari serangan roh jahat. Dua hal itu saja totalnya sekitar 400 juta. Bisa dibilang, biaya SPP mahal tiap semester itu sebagian besar memang dipakai untuk si pohon dunia. Minwo mendengus kesal. Pohon penghisap uang, dong. Serjung langsung menegakkan punggungnya. Hei, itu perlengkapan penting untuk perawatan taman. Lagi pula, tanpa pohon dunia, kita harus pakai batu sihir tiap kali mau buka portal sekali jalan. Jadi, sebenarnya ini jauh lebih menguntungkan. Dalam hati, Minwo bergumam. Yaelah, mereka kagak dapat untung apa-apa dari ini. Tapi ya udahlah, toh sekarang aku punya lebih dari 400 silver note. Hari ini pun aku sudah berhasil menghasilkan uang. Minwo menghela napas, lalu berkata, benar. Yang penting, aku tidak punya utang. Serjung pun mengangguk, lalu menekan beberapa tombol di keyboard. Kami juga sudah mengidentifikasi jalur kemunculan monster. Bisa Anda lihat ke layar sebelah sana. Minwo menoleh, menatap layar besar. Alisnya terangkat. Itu, apa? Serjung menjawab dengan nada tegang, itu adalah portal merah. Serjung menarik napas panjang, lalu menjelaskan kembali dengan wajah serius. Pohon dunia sedang berada dalam kondisi terkutuk akibat gangguan dari dunia siluman. Karena itulah, saat kekuatan pelindungannya melemah, akan muncul retakan. Dan ketika para siluman berhasil menyeberang melalui retakan itu, terbentuklah yang disebut portal merah. Minwo terdiam sejenak, lalu bersuara dengan nada tidak puas. Kenapa hal seperti ini tidak diberitahukan padaku? Dalam hati, ia bergumam dengan jengkel. Tempat sialan ini, dibongkar satu persatu, isinya tidak ada habis-habisnya. Apa tidak ada hal normal sama sekali di taman kanak-kanak ini? Serjung kembali menerangkan, tenang namun tegas. Biasanya saya mengelolanya di awal semester. Retakan itu saya segel dengan gulungan penghalang persepsi, jadi tidak pernah jadi masalah. Tapi kalau frekuensinya semakin cepat dan warnanya berubah merah, jelas hubungannya dengan dunia siluman semakin dalam. Minwo segera menyimpulkan, jadi, kejadian malam itu juga pasti karena portal itu. Serjung mengangguk pelan. Minwo mengernyit, apa tidak ada cara untuk menghentikannya? Untuk saat ini, jawab Serjung, kecuali menghapus kutukan pohon dunia, tidak ada cara lain. Wajah Minwo menegang, artinya, sampai kutukannya hilang, monster-monster akan terus bermunculan.
Kalau kondisinya seburuk ini, Serjung menambahkan, kemungkinan itu memang cukup besar. Minwo terdiam. Jadi kejadian seperti hari ini bisa terulang lagi begitu? Ia mendesah dalam hati, getir. Sebenarnya kejadian ini tidak meninggalkan luka di hatiku, tapi nyawaku sendiri yang jadi taruhannya. Belum lagi biaya perbaikan taman kanak-kanak ini, tidak sedikit. Ia lalu bertanya lagi, bukankah waktu itu sempat dibilang ada roh penjaga taman? Dia sekarang apa? Kemana dia? Serjung menatap Minwo, lalu balik bertanya. Bukankah Anda yang lebih tahu soal itu? Maksud saya, Ratatos, roh yang selalu Anda bawa-bawa itu. Dalam hati, Minwo langsung mengumpat, tikus sialan itu lagi. Serjung tampak makin sibuk. Sepertinya saya harus segera mengumumkan pertemuan darurat untuk para wali murid. Saya juga akan menyampaikan hal ini kepada ketua yayasan. Tanpa banyak basa-basi, ia pun bergegas pergi. Minwo hanya bisa berdiri terpaku. Sial, aku tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini. Aku harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Memang, ruang jaga dengan kamar terpisah itu cukup bagus, tapi aku tidak pernah tahu kapan monster akan muncul lagi. Ya, mungkin aku harus tinggal di sini. Prioritaskan keselamatan dulu. Sementara itu, di sisi lain, seorang ibu duduk dikelilingi anak-anak kecil yang menatapnya penuh antusias. Dengan suara lembut dan tenang, ia mulai menuturkan sebuah kisah. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, ketika langit dan bumi masih saling memanggil, hiduplah seorang gadis yang tenang dan hangat. Namanya Miu. Orang-orang mengira dia hanya tetangga biasa. Namun kenyataannya, setiap malam ia bertarung. Ia adalah satu-satunya pahlawan di dunia. Mata anak-anak membesar, seolah membayangkan sosok Miu yang gagah dan misterius. Suatu hari, lanjut sang ibu, bintang-bintang jatuh dari langit. Dan benih elf yang tertidur pun terbangun. Benih itu kelak akan melindungi semua kehidupan. Miu percaya akan hal itu. Tanpa ragu, ia berlari dan memeluknya. Ketika suasana tegang mulai terbentuk, sang ibu menurunkan suaranya, membuat anak-anak menahan napas. Namun tiba-tiba, muncullah monster berjubah hitam entah dari mana. Pertarungan yang mengguncang dunia pun terjadi. Malam itu, Miu bertarung seorang diri melawan banyak monster. Wah, anak-anak berdecak kagum. Dan akhirnya, dengan sisa tenaga terakhirnya, Miu berhasil mengalahkan semuanya. Tapi ia terkena kutukan yang sangat mengerikan. Sang ibu menatap wajah anak-anak satu persatu, lalu melanjutkan. Sejak hari itu, Miu mulai mengumpulkan anak-anak yang mirip dengannya. Anak-anak yang menyimpan benih di dalam hati mereka. Anak-anak itu tumbuh menjadi pahlawan yang melindungi dunia. Dan kepada anak yang terakhir, dia memberikan. Tiba-tiba, suara dering ponsel memotong suasana. Anak-anak yang tadinya menunggu dengan penuh penasaran langsung bersuara riuh. Tunjukin yang terakhir dulu dong. Seru Ram. Iya, tunjukin dulu. Miwo kecil yang mendengarkan ikut bersuara. Namun sang ibu tersenyum canggung. Maaf ya, sebentar saja. Ia pun mengangkat telepon. Ya, manajer, ada apa? Tanyanya singkat. Suara serius terdengar dari seberang. Sang ibu terdiam, mendengarkan penjelasan itu dengan wajah yang perlahan menegang. Begitu ya, ada pertemuan darurat. Baik, saya akan segera datang. Ia menutup telepon, sementara anak-anak masih menunggu kelanjutan cerita yang terputus di tengah-tengah. Sementara itu, di ruang rapat wali murid, suasana terasa berat. Beberapa orang tua duduk dengan wajah tegang, sementara Serjung berdiri di depan, menatap semua yang hadir. Ayah Ram angkat bicara lebih dulu, suaranya tajam menusuk keheningan. Manajer Kim, apa benar monster berbahaya itu muncul saat semester A aktif, bukan ketika liburan? Serjung menundukkan kepala sedikit, lalu menjawab dengan tenang, benar. Ekspresi Ayah Ram langsung mengeras. Kalau begitu, apakah artinya bahaya seperti ini akan terus berlanjut? Serjung menarik napas dalam, lalu menjawab, kami paham kekhawatiran para wali murid. Insiden ini adalah yang pertama kalinya ancaman benar-benar menembus ke dalam area taman kanak-kanak. Kami akan mengutamakan keselamatan anak-anak, itu prioritas kami. Ayah Ram menepuk meja dengan keras, membuat beberapa wali murid lain tersentak. Kalau keselamatan betul-betul jadi prioritas, kenapa kalian diam saja sampai terjadi hal seperti ini? Seketika ruangan menjadi sunyi, semua mata tertuju pada Serjung. Dengan wajah menahan tekanan, ia berkata, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Namun kondisi pohon dunia memburuk jauh lebih cepat dari perkiraan. Insiden ini tidak akan kami anggap enteng. Kami sudah mengambil langkah serius. Ayah Ram menyipitkan mata. Maksudnya, Serjung pun menjelaskan, saat ini kami sedang merenovasi sistem sihir pertahanan secara menyeluruh dan membangun sistem tanggap darurat. Bukan langkah sementara, tapi sistem permanen. Ayah Ram mengangguk tipis, tapi wajahnya masih keras. Baiklah, saya mengerti. Tapi ingat pertemuan terakhir dengan kepala sekolah Lim Juhae. Waktu itu dia berkata, kalau Anda tidak bisa percaya pada anak saya, percayalah pada saya yang merekomendasikannya. Tapi kalau tetap tidak puas, apa Anda punya pilihan lain? Karena perkataan itu, saya memilih diam selama ini. Tapi sekarang, ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan, saya harus bicara.
Suasana makin tegang. Semua wali murid lain menunggu kalimat berikutnya. Dengan suara berat, Ayah Ram melanjutkan, dalam situasi seperti ini, apakah kita benar-benar bisa mempercayai kepala sekolah Seo Minwo? Ruangan bergemuruh kecil, beberapa wali murid saling berbisik. Namun Serjung berdiri tegak, meski keringat tipis terlihat di pelipisnya. Saya harap Anda menyadari, ucapnya dengan tegas, bahwa kepala sekolah Seo juga telah berusaha keras untuk melindungi anak-anak. Ia bukan hanya memimpin dari kursinya, tapi benar-benar turun tangan menghadapi bahaya. Keheningan di ruang rapat terpecah ketika Ibu Siwo angkat bicara. Suaranya terdengar mantap. Benar, saya sendiri tidak merasa ia buruk. Awalnya memang mencurigakan, tapi setelah bertemu langsung, ternyata berbeda. Dia bukan orang yang pantas diremehkan. Beberapa wali murid mulai mengangguk pelan. Tak lama, Ibu Bobo ikut menimpali. Saya juga setuju dengan keluarga Ibu Siwo. Bukankah dia bahkan mencatat rekor tercepat di arena sepanjang sejarah? Dan yang terpenting, anak-anak sangat menyukainya. Bobo bilang, karena diselamatkan oleh kepala sekolah Minwo, semuanya baik-baik saja. Memang dia tidak cerita detail, tapi katanya seru sekali. Bobo berubah jadi anak yang berbeda sejak itu. Bukankah Anyong dan Ram juga mengatakan hal yang sama? Ayah Ram yang sejak tadi keras kepala sempat terdiam, lalu mengangguk tipis. Sepertinya mereka memang mengatakan itu. Kalau begitu, bagaimana dengan pendapat yang lain? Suasana jadi riuh rendah, ia menambahkan. Keluarga Rake tidak hadir. Seperti biasa, keluarga Kane, ia melirik ke arah seorang wali berjubah hitam yang duduk tenang di sudut, tidak peduli. Ayah Ram melanjutkan, kalau begitu bagaimana dengan keluarga Armadi? Kepala pelayan Anyong berkata dengan sikap tegas. Pandangan keluarga Armadi sejalan dengan Ayah Ram. Begitu mendengar Nona Anyong nyaris celaka, tuan kepala keluarga bahkan ingin datang langsung. Saya yang mencegahnya. Namun, manajer, apakah rekaman CCTV hari itu bisa ditunjukkan? Serjung menekan tombol, rekaman pun muncul di layar. Hentikan, seru kepala pelayan itu tiba-tiba, layar berhenti melihatkan adegan yang mengejutkan semua orang. Minwo terlihat menerobos ledakan bom tanpa ragu, tubuhnya melindungi Anyong sepenuhnya. Pengawal itu mengangkat suaranya, penuh penekanan. Lihat itu, hal pertama yang dipikirkan kepala sekolah Seo adalah keselamatan Nona Anyong. Tanpa teknik pertahanan pun, ia menerobos ledakan dengan tubuhnya sendiri. Dan yang paling penting, Nona Anyong tidak terluka sama sekali. Bukankah begitu? Suasana rapat mendadak hening. Saya ini bukan hanya kepala pelayan keluarga, saya adalah pelayan pribadi Nona Anyong, lanjutnya. Dan Nona Anyong sendiri berkata, dia menyelamatkanku dengan gagah berani, seperti seorang ksatria. Selama ini arena selalu jadi tempat menakutkan bagi anak-anak. Tapi anak-anak yang bersama kepala sekolah Seo bilang, ini sangat menyenangkan. Ia lebih memikirkan keselamatan anak-anak daripada dirinya sendiri. Beberapa orang tua mulai berbisik, wajah mereka perlahan melunak. Akhirnya, Ayah Ram berkata, sudah, saya mengerti. Saya akui, melemparkan diri ke arah bom begitu saja bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan orang. Apalagi, melihat dia tidak terluka sedikit pun, bisa jadi dia jauh lebih kuat dari yang kita kira. Ia menatap seluruh ruangan dengan sorot tegas. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tapi dalam hal ini, kepala sekolah Seo Minwo sebaiknya tetap tinggal di taman kanak-kanak, bukan? Serjung menghela napas lega, lalu mengangguk. Iya, sepertinya, seperti halnya kepala sekolah Lim Juhe dulu, beliau akan tinggal di ruang jaga. Ayah Ram akhirnya bersuara lagi, kali ini nadanya lebih tenang. Benar juga, kalau mau mempercayakan Ram padanya, memang harus begitu. Dia harus selalu ada di sini. Kepala pelayan keluarga Armadi menimpali, matanya menatap lurus ke depan. Jadi, dia memang selalu siaga untuk situasi seperti ini, ya. Ayah Ram sempat menghela napas pendek, lalu berkata lagi dengan nada sedikit sinis. Bukankah Anda agak berlebihan? Namun kepala pelayan tetap teguh. Tidak, kepala sekolah itu sebenarnya bisa tinggal di tempat yang jauh lebih layak. Tapi dia memilih tinggal di TK Shinso demi anak-anak. Itu bukan keputusan kecil. Serjung bergumam dalam hati, selama ini kulihat sendiri bagaimana kepala sekolah Seo Minwo bersikap. Tidak mungkin beliau pergi begitu saja tanpa memikirkan anak-anak. Sementara itu, di ruang jaga, Minwo menutup kopernya dengan bunyi klik. Ia menegakkan punggungnya, wajahnya datar tapi matanya sedikit redup. Ada yang ngomongin aku, ya, katanya sambil menghela napas. Ia menggenggam gagang koper itu, menariknya perlahan ke pintu. Sudahlah, aku pergi dulu. Dalam hati, ia bergumam. Memang belum bisa menukarkan silver note, tapi uang dari penukaran batu sihir selama ini cukup untuk menyewa kamar kos kecil. Tinggal sebentar di sana dulu, lalu pindah ke tempat yang lebih layak. Matanya melirik ke jendela, menatap hutan hijau yang berhembus pelan. Selamat tinggal, ruang jaga yang penuh kenangan. Aku suka pemandangan hutan dari balik jendela ini, tapi tetap saja, lebih baik begini daripada terus-terusan diserbu monster. Minwo mendorong koper keluar, suara roda berderak di lantai kayu. Kalau sekarang, sepertinya rapatnya sudah selesai. Aku harus segera menemui Serjung, dan...
Sistem tiba-tiba berbunyi, pencapaian khusus telah dicapai. Anda berhasil mempertahankan TK Shinso untuk pertama kalinya. Hadiah, skill unik. Minwo langsung terkejut, apa? Udah dari kemarin aku mengalahkan Goblin, kenapa baru muncul sekarang? Yah, ambil saja dulu. Lumayan hadiahnya. Ia pun membuka hadiah itu. Seketika sistem kembali mengumumkan, Fountain of Magic Power. Saat berada dalam radius 150 meter dari pohon dunia, Magic Power akan meningkat secara permanen sedikit demi sedikit setiap akumulasi waktu 12 jam. Dalam hati Minwo bergumam, peningkatan Magic Power permanen. Maksudnya Magic Power itu apa? Yang waktu itu aku dapat dari tikus tanah ya. Kukira nggak ada gunanya. Ternyata baru sekarang kelihatan manfaatnya. Jadi Magic Powerku bakal terus bertambah kalau di sini. Ini benar-benar kayak game beneran. Kalau di game, Magic Power biasanya kekuatan penyihir. Apa nanti bakal muncul skill sihir juga? Bisa tembak bola api segala gitu. Tapi artinya aku harus terus tinggal di deka, padahal aku baru aja mau pindah karena tempat ini terlalu berbahaya. Jangan-jangan sistem ini bisa baca pikiranku. Duh, langsung merinding aku. Belum sempat tenang, sistem kembali memberitahukan instruksi, cara menyalurkan Magic Power ke dalam tinju Anda. Notifikasi demi notifikasi terus muncul, membuat Minwo semakin curiga. Sistemnya jadi banyak banget, malah terasa mencurigakan, gumamnya. Tiba-tiba Miho datang berkata, Pak Kepala Sekolah, sini Pak, sini cepat. Minwo menoleh kaget, Guru Miho kok bisa ada di situ? Namun Miho buru-buru menariknya, ada yang lebih penting, ayo sini. Begitu sampai, Miho memperlihatkan lobi yang telah berubah. Dengan wajah sumringah ia berkata, tada, lobi kita jadi banyak berubah. Minwo berkata, wah, hasil perbaikannya rapi banget. Lalu Miho menunjuk ke arah air mancur, lihat Pak, air mancurnya jadi seperti baru. Bahkan airnya hangat. Minwo mengangguk-angguk sambil tersenyum, iya, hangat ya. Dalam hati ia bergumam lirih, memang harus begitu. Andai dia tahu seberapa keras aku menawar sama si rakun, air mataku juga hangat. Saat menatap ke depan, Minwo mendadak tertegun. Sebuah pohon aneh berdiri di hadapannya, dengan bentuk yang tak biasa. Ia spontan bertanya, itu apa? Serjung menjawab tenang, itu dipasang pihak renovasi sebagai bonus layanan. Di sampingnya, Miho tersenyum ceria sambil menunjuk. Wajah-wajah itu barusan saya yang tempel. Ada wajah kita semua, Pak. Minwo terkejut, matanya menyipit. Ada wajah kita semua. Miho mengangguk penuh semangat. Iya, untuk jaga-jaga saja. Jadi saya tempel duluan. Kalau begini mungkin anak-anak bisa jadi lebih akur. Mereka jadi kelihatan lucu. Maksud saya akur, kan Pak? Nih, begini cara nempelnya. Dalam hati, Minwo bergumam. Ternyata mereka suka hal-hal seperti ini, ya. Tak lama kemudian, Miho bersuara lagi. Oh iya, Pak, gimana kalau kita bikin seragam untuk anak-anak? Pasti mereka jadi makin lucu. Minwo langsung menolak. Jangan deh. Miho cemberut, lalu mendesak. Kenapa, Pak? Kalau mereka semua pakai seragam terus jalan-jalan bareng, membayangkannya aja saya sudah gemes banget. Kenapa tidak? Padahal pakai seragam itu imut banget loh. Minwo tetap menggeleng, meski dalam hati ia bergumam. Pasti malah makan biaya banyak, kan? Namun tiba-tiba Serjung angkat bicara. Saya juga setuju soal seragam. Dalam hati, Minwo langsung mengeluh. Aduh, bahkan kepala divisi Kim juga. Jadi nggak bisa nolak deh. Ia pun akhirnya berkata dengan ragu. Akan aku pertimbangkan dulu. Serjung langsung menimpali cepat. Kalau begitu, kepala sekolah Seo Minwo, ayo segera kita siapkan. Bisa langsung dipilih juga dari sini. Ia mengeluarkan sebuah kertas panjang, penuh dengan desain seragam. Minwo mendengus pelan. Cepat juga ya, Anda diam-diam sudah merencanakannya, kan? Serjung menggeleng sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Lalu ia menambahkan, oh iya, Guru Miho, silakan terima ini. Ini kurikulum baru yang pernah saya sebutkan waktu itu. Miho segera menerimanya, membuka sekilas, lalu mengangguk. Oh iya, akan saya pelajari. Serjung menjawab tenang. Sepertinya isinya tidak terlalu sulit. Miho pun menunduk sopan. Terima kasih. Namun sebelum ia bisa menutup buku itu, Serjung kembali memanggilnya. Kepala sekolah Seo, mari kita lanjutkan pembicaraan tadi. Sementara itu, mata Miho justru terpaku pada lembar pertama kurikulum tersebut. Di halaman depan, dengan huruf besar tercetak, bahaya monster rubah. Dalam hati ia terperanjat. Apa? Beberapa saat kemudian, setelah anak-anak memasuki TK, mereka pun terperangah. Wah, TK kita yang baru keren banget, teriak Ram sambil berlari-lari kegirangan. Jangan lari-lari ya, Ram, tegur Minwo. Namun Ram sudah berlari ke arah halaman. Lihat ini, mainan baru. Ada kolamnya juga. Minwo buru-buru mengoreksi. Itu bukan kolam, tapi air mancur. Jangan coba-coba berenang di situ, ya. Dalam hati, Minwo sempat bergumam. Apa memang seseru itu ya? Ternyata sesekali mengganti suasana nggak begitu buruk. Ia pun tersentak. Apa yang kupikirkan barusan? Gawat kalau sampai kejadian beneran. Tiba-tiba, bak, kepala Anyong bertabrakan dengan kepala Ram.
Aduh, kenapa belum jalan juga sih? Gerutu Anyong sambil mengusap dahinya. Tapi pandangan Ram justru terhenti pada sesuatu di depannya. Ada cat tower di sini. Wow, Minwo langsung menegur. Dasar bocah nakal, itu bukan cat tower, tapi lemari pajangan. Jangan naik-naik. Sayangnya, Ram sudah terlanjur memanjat. Seru banget, turun dari situ sekarang juga, kata Minwo dengan suara tegas. Namun Minwo, si gadis kucing kecil, justru ikutan. Miau, serunya sambil ikut meloncat ke atas. Minwo, jangan. Hei, kalian berdua turun sekarang juga, teriak Minwo, wajahnya makin tegang. Di kejauhan, Kane hanya melipat tangan dan mendengus. Hah, makhluk rendahan, mereka bermain seperti orang bodoh. Apa serunya main begitu? Ia memalingkan wajah. Aku nggak punya waktu untuk main bersama kalian. Namun dari bawah, Anyong membalas ketus. Jangan bohong, kamu itu punya banyak waktu kok. Kalau nggak mau, ya bilang aja. Kane merengut, tapi akhirnya bergumam. Aku memang punya waktu, tapi bukan untuk bermain dengan kalian. Dalam hatinya ia menahan diri. Sabar, aku nggak perlu menanggapi hal sepele begitu. Fokus saja, aku harus cepat jadi kuat, agar diakui kakak. Ia menatap kosong. Aku adalah bangsawan dari benua Arsen, Alexandro Draconis. Tapi bakatku selalu dibandingkan dengan kakakku. Secara objektif, bakatku bahkan gak sampai seperempat dari miliknya. Aku masih jauh dari kata cukup. Jika aku cepat bertambah kuat, kakak pasti bangga. Padahal aku datang ke TK Shinso dengan harapan besar. Katanya, dekat dengan pohon dunia bisa meningkatkan magic power. Tapi yang kulihat di sini malah anak-anak bodoh yang hanya bermain. Saat Kane masih melamun, sebuah insiden terjadi. "Ram, jangan!" teriak Miho. Tapi terlambat. Ram meloncat terlalu jauh, tubuhnya terpeleset dan bruk. Ia jatuh tepat menimpa Bobo. Aduh, sakit, teriak Ram. Miho segera berlari menghampiri dengan wajah cemas. Ram, Bobo, kalian nggak apa-apa. Dari atas, Kane kembali mencibir. Ram bikin masalah lagi ya. Kayaknya hari ini Bobo bakal nangis lagi. Namun berbeda dari biasanya, Bobo justru bangkit sambil tersenyum kecil. Miho memeluk keduanya dengan lega. Wah, Bobo, kamu nggak nangis. Bobo sekarang udah kuat ya. Bobo tersenyum malu. Hehe, nggak berasa sakit sama sekali kok. Dari kejauhan, rakyat terbelalak, bergumam dalam hati. Bobo si cengeng nggak menangis. Itu nggak masuk akal. Apa sebenarnya yang terjadi? Sementara itu, Anyong berseru. Bobo, kamu juga berhasil lewatin ujian itu, ya? Rakyat tersentak lagi. Ujian? Maksud si perempuan bodoh itu, arena. Jadi bukan karena dekat dengan pohon dunia. Anyong menepuk tangan Bobo. Sekarang kamu jadi best hero Grand Bobo. Wah, jawab Bobo dengan wajah berseri. Namun dari atas, rakyat kembali menggertakkan gigi. Kalau begitu, satu-satunya cara supaya aku bisa jadi kuat, harus masuk ke arena. Ya, arena adalah jawabannya. Kalau begitu, cara tercepat supaya aku bisa masuk arena, adalah lewat Pak Kepala Sekolah. Tiba-tiba Minwo berhenti melangkah, bulu kuduknya berdiri. Loh, kok tiba-tiba aku merinding? Gumamnya sambil mengusap tengkuk. Belum sempat ia mencari tahu, rakyat sudah berlari menghampirinya dengan wajah penuh tekad. Kepala Sekolah Seo Minwo, cepat bawa aku ke arena. Minwo terkejut, lalu membalas dengan tegas dan singkat. Nggak mau. Mendengar itu, rakyat pun terdiam. Mulutnya ternganga. Dalam hatinya ia bergumam. Apa sih sebenarnya kriteria arena sampai aku nggak diajak? Anyong, Ram, dan Bobo sudah pernah semua. Terus aku, kenapa aku nggak diajak? Apa karena aku lemah? Karena magic powerku masih kurang. Dan kakiku pun belum tumbuh. Karena aku ini darah campuran. Ia kembali teringat ucapan orang-orang di sekitarnya. Magic power dia belum mengalir sampai kaki. Awas, dia bisa dengar. Setengah jadi, pangeran setengah jadi, pangeran tapi nggak punya magic power. Lalu Rake pun mengingat perkataan kakaknya, Kane. Di TK Shinso kamu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dalam hati, ia bergumam kembali. Kalau mau diakui oleh kakak, aku harus menjadi kuat. Demi menjadi kuat, aku rela melakukan apapun. Tiba-tiba, dengan nada yang lebih rendah, Kane berkata dengan lembut. Kepala sekolah, mulai sekarang aku bakal nurut. Bawa aku ke atas, kumohon. Dalam hati Minwo terkejut. Hah, kutolak tadi karena arenanya belum buka. Kalau gitu sekalian aja deh. Lalu ia pun berkata, Kane, mulai sekarang kau harus pakai bahasa yang sopan ke semua orang. Bisa kan? Kane menjawab mantap. Bisa, baiklah. Karena tekadmu kuat, akan kuajak kamu naik. Tapi bukan sekarang. Kane langsung bertanya, kenapa, Pak? Minwo menjawab tenang. Lantai tiganya belum dibuka. Masih harus persiapan juga. Kane pun mengarahkan jari kelingkingnya dan berkata, kalau gitu, pas udah siap, janji pergi denganku ya, Pak. Minwo pun segera membalas dengan kelingkingnya sambil berkata, iya. Kane langsung berlari cepat pergi. Dalam hati Minwo bergumam, ini pertama kalinya ada anak yang minta diajak ke arena. Benar juga ya. Karena aku belum tahu kapan lantai 3 bakal dibuka, mending siap-siap dari sekarang. Sistem tiba-tiba berkata kepadanya,
Ikuti petunjuk. Silakan menuju ke toko ajaib Dokkaebi di distrik toko sihir. Dalam hati Minwo bergumam, waduh, beneran bisa baca pikiranku ya. Toko ajaib Dokkaebi, apa ini ada hubungannya dengan kertas yang pernah aku terima waktu itu? Beberapa saat kemudian, ia pun melewati sebuah portal. Tubuhnya terasa ringan, dan sekejap mata, ia sudah sampai di sebuah tempat yang asing namun menakjubkan. Di hadapannya terbentang sebuah kota yang sangat indah. Minwo menatap takjub, lalu berkata pelan, "Jadi, ini tempatnya." Minwo melangkah pelan sambil mengamati sekeliling. Di sepanjang jalan ia melihat berbagai hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada yang menjual ikan yang masih hidup di dalam gelembung-gelembung air melayang. Ada pula orang-orang yang terbang santai di udara dengan sayap sambil membawa belanjaan. Ia tertegun. Distrik toko sihir, dunia paralel, beneran ada, ya. Gumamnya pelan, matanya berkeliling, menangkap sosok-sosok aneh. Orang itu, pasti seorang Shinsokan. Terus yang itu, apa dia bahkan manusia? Aku bakal nyasar nggak? Ya, harusnya tadi aku ajak kepala divisi Kim. Kalau aku nyasar, semua uang ini bisa-bisa dipakai untuk si pohon dunia. Tiba-tiba, suara sistem bergema di kepalanya. Telah ditemukan barang yang dibutuhkan oleh pengguna. Memulai navigasi menuju tujuan. Di ujung jalan ini, beloklah ke kanan. Minwo terperanjat. Ini, kayak GPS aja, gimana? Suara sistem kembali terdengar, kali ini sambil menampilkan informasi tambahan. Bahkan di tengah perang abadi antara alam para dewa dan alam para monster, masih ada wilayah-wilayah netral. Yang paling terkenal di antaranya adalah Benteng Guma, tempat di mana para dewa dan para monster memperjualbelikan senjata yang dibutuhkan untuk perang. Saat ini dikelola oleh 9 organisasi yang menjaga ketertiban dengan cara mereka masing-masing. Minwo menelan ludah, mencoba mencerna. Sekarang, aku ada di tempat itu. Tak lama kemudian, sistem kembali berbunyi. Anda telah tiba di tujuan. Navigasi selesai. Minwo menatap papan bercahaya besar di depannya. Ini dia, toko ajaib Dokkaebi. Untung tadi diarahkan sistem, kalau enggak, pasti aku udah nyasar. Ia pun mendorong pintu masuk. Begitu melangkah masuk, seorang pria bermata satu menyambutnya dengan suara serak namun formal. "Selamat datang, Tuan Pelanggan. Ini adalah toko ajaib Dokkaebi." Minwo bergumam dalam hati, wah, beneran Dokkaebi. Tapi, barusan, gerakan mulutnya nggak sinkron sama ucapannya. Jangan-jangan, dia juga pakai sihir penerjemah, kayak si rakun itu dulu. Orang bermata satu itu tersenyum tipis, lalu bertanya, apakah ada barang yang sedang Anda cari? Minwo menggeleng kecil, belum, saya mau lihat-lihat dulu. Silakan lihat dengan santai, jawab pria itu. Dalam hati Minwo bergumam, kenapa dia mandang aku kayak gitu? Serem amat. Tiba-tiba, pria bermata satu itu langsung menyodorkan sesuatu. Bagaimana dengan yang ini? Minwo kaget setengah mati. Maaf. Di depannya, sebuah pedang panjang berkilau memantulkan cahaya lampu kristal. Ukiran rumit berwarna emas terukir sepanjang bilahnya, aura tajamnya seolah bisa membelah udara. Dengan satu pedang ini, kata si penjaga toko penuh percaya diri, Anda bisa jadi pendekar terhebat di dunia. Lihatlah ukirannya, kilauannya, ini pedang impian semua pendekar. Minwo hanya tertegun. Kayaknya, terlalu mencolok buat saya. Orang itu tidak menyerah. Ia lalu mengangkat sebuah kapak raksasa yang hampir sebesar tubuhnya sendiri. Kalau Anda kurang suka pedang, kami baru saja dapat stok baru kemarin. Bahkan raksasa Elsan pun kesulitan menggunakannya dengan benar. Minwo sampai melongo. Wah, dari mana dia nemu benda segede itu? Ia buru-buru menggeleng. Sepertinya, terlalu besar buat saya bawa sendiri. Pria bermata satu itu tersenyum, lalu menepuk rak di sampingnya. Anda kurang nyaman dengan barang besar, ya. Kalau begitu, bagaimana dengan kantong dimensi ruang ini? Bisa menyimpan hingga 5 ton. Ukuran dalamnya sekitar 3 meter. Kapak tadi, pedang, apapun bisa masuk. Seketika, suara sistem berbunyi di telinga Minwo. Item terdeteksi, kantong dimensi ruang D+. Deskripsi, kantong sihir yang bisa menyimpan hingga 5.000 kilo. Untuk mengambil barang, cukup bayangkan di pikiran Anda. Dalam hati Minwo bergumam, oh, ini lumayan juga, rasanya kayak kemakan iklan, tapi barangnya berguna. Nggak mungkin setiap kali ke arena aku bawa barang berat terus, kan? Berapa harganya? Tanya Minwo hati-hati. Hanya 50 lembar silver note. Dalam hati Minwo ternganga. Mahal amat. Aku memang bawa 476 lembar sekarang, tapi, 50 juta won cuma buat kantong sihir doang. Boleh diskon sedikit? Tanyanya, mencoba bernegosiasi. Pria itu menghela napas. Aduh, Tuhan, penjualan kami juga lagi menipis. Gimana kalau 40 lembar? Saya bayar tunai, bujuk Minwo. Pria itu menggeleng cepat. Yah, masa tidak langsung dibayar? Tidak bisa, Minwo akhirnya menyerah. Baiklah, 50 lembar. Setuju. Terima kasih, jawab pria itu sambil menyerahkan kantong dimensi. Dalam hati Minwo bergumam, gagal nego. Ini pertama kalinya aku beli sesuatu semahal ini. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara sistem kembali bergema. Silakan beli sapu. Minwo kaget bukan main.
Yang ku perlu, sapu. Entah untuk apa, tapi aku belum pernah rugi ngikutin sistem. Ia pun kembali mendekati penjaga toko. Permisi, di sini jual sapu nggak? Ya. Pria itu mengerutkan kening. Wah, kami tidak menjual alat kebersihan. Tiba-tiba, pandangan Minwo diarahkan sistem ke pojok ruangan. Di sana, berdiri sebuah sapu tua bersandar di rak. Hah, makasih sistem, gumam Minwo, lalu ia menunjuk. Itu ada sapu. Pria bermata satu itu tersenyum kaku. Kalau itu, bukan untuk dijual. Jual saja pada saya, desak Minwo. Pria itu sempat ragu, namun dalam hatinya ia bergumam. Mungkin bisa ku jebak sekalian. Baiklah, katanya akhirnya, cukup bayar 3 lembar silver note. Minwo hampir pingsan. Gila, siapa yang beli sapu 3 juta won? Ini udah nggak masuk akal. Tapi suara sistem terus menekan, jadi akhirnya ia membayar. Pria itu tersenyum lebar. Terima kasih, pelanggan. Minwo keluar toko sambil menghela napas panjang. Ya sudahlah, sudah kebeli juga. Mending sekarang aku pulang sebelum sistem nyuruh beli yang lain. Semoga kepala divisi Serjung nggak tahu aku kesini. Namun langkahnya terhenti. Tiba-tiba, sosok tegap dengan tatapan tajam sudah berdiri di hadapannya. Sedang apa Anda di sini, kepala sekolah? Tanyanya, suaranya dingin, matanya menusuk tajam. Dengan santainya Anda berbelanja di jam kerja, kepala sekolah. Minwo buru-buru tersenyum canggung. Ah, enggak kok, cuma lihat-lihat, siapa tahu ada barang yang dibutuhin untuk ke arena nanti. Serjung menyipitkan mata. Oh ya, dari mana Anda tahu koordinat portal ke sini? Minwo tercekat sebentar, lalu cepat-cepat menjawab. Itu, dari rakun waktu itu. Serjung menghela napas panjang, seakan sedang menahan sesuatu. Tempat ini bahaya. Mulai sekarang, tiap kali Anda masuk ke sini, Anda harus bersama saya. Jangan sendiri lagi. Beberapa saat kemudian, ia sudah kembali ke TK Shinso. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa, menatap sambil menarik napas panjang. Dalam hati ia bergumam, untung masih aman. Uang hasil memeras, maksudku hasil menjual sepatu waktu itu, cuma ketahuan 60 silver note. Kalau sampai Serjung tahu soal sisanya, bisa gawat. Tatapannya lalu beralih ke sapu yang kini bersandar di samping sofa. Ia meraih gagangnya perlahan, memutar-mutar sambil mengamati. Kenapa sistem nyuruh aku beli sapu, sih? Kelihatannya juga cuma sapu biasa. Nggak ada yang spesial. Apa ada cara khusus buat pakainya? Minwo menatap sapu itu lemas. Astaga, jangan-jangan, 3 juta itu beneran cuma buat sapu biasa. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari belakang. Pak, Minwo langsung berbalik. Oh, ada apa, Kane? Kane menatapnya lurus tanpa berkedip. Kapan kita naik ke arena? Belum sempat Minwo menjawab, layar transparan sistem muncul tepat di depannya. Arena lantai 3 sekarang telah dibuka. Dalam 30 menit dari sekarang, Anda harus naik bersama seorang anak Shinso. Kegagalan sama dengan kematian, namun sistem belum selesai. Info tambahan, lantai 3, berhubungan dengan ular. Batas masuk, 1 Shinso saja. Dalam hati, Minwo bergumam cepat-cepat. Timingnya pas banget, tapi cuma dikasih waktu 30 menit. Dan ini ular lagi. Aduh, kenapa harus ular sih? Mumpung Kane ada di sini, lebih baik kami naik sekarang. Minwo menoleh ke Kane, mencoba menjaga wibawanya. Kane, tapi dalam hati ia bergumam lagi. Sistem sempat nyuruh beli sapu sebelum naik lantai 3. Jadi ya sudah, bawa aja sekalian. Jangan-jangan ada gunanya. Semoga bukan cuma buat bersihin debu arena. Lalu matanya melirik ke sudut ruangan. Oh iya, si tupai itu. Harusnya dia bantu dikit buat nutup pengeluaran pohon dunia. Yah, di lantai 2 dia udah bantu sih. Ku bawa lagi aja. Di halaman belakang pohon dunia, Minwo berdiri dengan tangan terkepal. Ia menoleh ke arah pepohonan, lalu berteriak lantang, tupai petir. Seekor tupai kecil dengan bulu kecoklatan muncul dari balik dahan, matanya menyipit. Ratatos mendengus sebal. Cit, kenapa lagi? Minwo menyeringai. Ini kesempatanmu buat bayar utang makan. Cit, utang apaan? Mana pernah aku dikasih makan? Tiap malam kamu nyolong masuk kamarku. Itu jelas makan, jawab Minwo dengan nada sengaja dibuat serius. Ratatos menatapnya dengan mulut terbuka, lalu protes keras. Cit, itu mah bukan makan. Minwo mengangkat bahu, senyumnya licik. Kalau gitu, gak ada nonton drama lagi. Ratatos terdiam sepersekian detik, lalu dengan wajah kesal ia melompat ke arah Minwo sambil berteriak, Cit. Dasar manusia licik. Minwo hanya terkekeh, licik ya licik, memang kamu bisa apa? Di sisi lain, Kane menyaksikan interaksi itu dengan tatapan heran. Dalam hatinya, ia bergumam, manusia ini aneh sekali, dia bisa ngerti ucapan Ratatos. Apa semua manusia bumi bisa bahasa makhluk lain? Minwo lalu mengepalkan tangannya dan menoleh pada Kane. Ayo berangkat. Mereka bertiga pun melangkah masuk ke lift yang menjulang di tengah pohon dunia. Begitu pintu tertutup, suara sistem bergema. Di lantai 3, Anda tidak dapat menggunakan item grade tinggi. Efek item Healing Silver Ring tidak berlaku di sini. Minwo mendengus, menyandarkan tubuhnya ke dinding lift. Masih sama kayak sebelumnya, cincin penyembuh gak bisa dipakai.
Dan sapu ini pun belum ada info tambahan. Dasar sistem aneh. Lalu suara itu bergema lagi. Lantai 3, pintu terbuka. Angin segar menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di depan terbentang arena luas dengan pepohonan hijau menjulang, seolah mereka masuk ke hutan liar. Minwo melangkah keluar, pandangannya menyapu sekitar. Tempat apa lagi ini? Kane menegang, menunjuk ke arah depan. Pak, itu. Dari balik pepohonan, tubuh raksasa berwarna hijau kehitaman bergeser, sisiknya menggesek batang pohon hingga patah satu per satu. Ular dengan mata merah menyala membuka rahangnya yang besar, desisnya bergema bagai petir. Itu, Nerko Serpent, ujar Kane dengan suara tercekat. Suara sistem kembali bergema. Nama, Nerko Serpent. Level, Bintang 2. Minwo menahan napas. Monster Bintang 2. Seriusan, di lantai 3 udah keluar beginian. Dasar arena gila. Ia melangkah mundur, lalu bergumam pelan, jadi ini maksudnya, berkaitan dengan ular. Nerko Serpent mendesis, rahangnya terbuka lebar, siap melahap apa saja. Dalam hati Minwo mulai panik. Ini pertama kalinya aku bertemu monster bintang 2, tahu gini mah gak usah ajak Kane. Pak, suara Kane pecah. Sekarang kita harus gimana? Minwo berusaha menahan wajah tenang meski dadanya berdegup keras. Gak tahu, aku juga takut, batinnya. Lalu ia menjawab singkat, tunggu, atur strategi dulu. Skill apa yang bisa kupakai? Super Strike, Meteor Kick, Shroud. Tapi apa cukup buat ngalahin monster bintang 2? Ia menggertakkan giginya. Aku memang punya magic power, tapi belum ngerti cara pakainya. Dan kenapa juga sistem nyuruh beli sapu? Dasar. Tiba-tiba, saat ia menggenggam sapu Dokkabi, cahaya biru muncul dari ujung tangannya, menyebar seperti aliran listrik yang merayap ke seluruh batang sapu. Suara sistem bergema lagi. Sapu mulai bereaksi terhadap magic power Anda. Sapu Dokkabi menyerap magic power lebih banyak. Proses sinkronisasi dimulai. Sapu Dokkabi mengakui Anda sebagai pemilik. Sementara itu, di distrik toko sihir Benteng Guma, bercampur dengan aroma dupa yang menyengat dari kios-kios tua. Dohan, pria bermata satu dengan tubuh agak bungkuk, duduk di balik meja kayu usang sambil menghitung tumpukan uang di tangannya. Senyum lebar mengembang di wajahnya. Huhuhu, dasar bodoh. Baru 2 hari jaga toko, sudah terkumpul 53 lembar silver note. Hahaha, bisa-bisanya aku jadi yang terkaya di wilayah kumuh ini, gumamnya penuh kepuasan. Suara langkah kaki dari arah pintu membuatnya menoleh cepat. Ketika melihat siapa yang datang, senyumnya langsung kaku. Oh, ketua, ucapnya, mencoba menutupi rasa gugup. Dalam hatinya ia bergumam, kenapa orang penting seperti dia datang ke tempat kumuh ini? Seorang pria berwajah dingin dengan jubah hitam panjang masuk, langkahnya mantap. Di sisinya berdiri seorang perempuan berwajah tajam, rambut panjangnya tergerai indah. Dialah Arin, yang dikenal sebagai salah satu penyihir terkuat di Benteng Guma. Di sini kan tempatnya, Arin? Tanya ketua itu dengan nada datar. Benar, ketua, jawab Arin singkat, lalu menatap Dohan tajam. Dohan, di mana barang yang kutitip untuk kau simpan baik-baik? Dohan mengerjap bingung. Barang, apa? Arin mendengus kesal. Sapu itu. Dohan menelan ludah. Ah, sapu itu. Dalam hati, meski kelihatan seperti rongsokan, sudah kujual seharga 3 lembar. Padahal kalau ditawar bisa saja kuturunkan jadi 2. Ketua menghela napas berat, matanya menyipit. Masa simpan artefak suci di tempat kumuh begini? Arin menjawab cepat, tidak ada pilihan lain. Hanya tempat ini yang paling aman di Benteng Guma. Ucapan itu membuat tubuh Dohan kaku. Artefak suci, itu sapu rongsokan artefak suci. Jantungnya berdentum kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ketua menatap tajam, cepat bawa kemari. Arin ikut mendesak, Dohan, kenapa bengong? Cepat berikan. Dohan gemetar dalam hatinya berkata, 3 artefak suci Dokkabi, senjata legendaris yang banyak tertulis di dalam kisah kuno. Kalau mereka tahu aku sudah menjualnya, tamatlah aku. Ia terhuyung, lalu mencoba tersenyum getir. Ah, Arin, begini, itu, seorang pencuri jahat mencurinya. Mata ketua langsung melebar, aura merah pekat menyembur dari tubuhnya, membuat barang-barang di toko bergetar. Siapa yang berani? Suaranya bergema seperti gelegar petir. Dohan hampir pingsan karena tekanan itu, kepalanya menunduk ke lantai. Aku belum mau mati, gak mungkin aku bisa ngomong jujur. Dengan suara bergetar ia menjawab, dua-dua, manusia. Seorang pria, dan seorang wanita. Arin menyipitkan mata. Manusia, kapan mereka datang? Sehari yang lalu, jawab Dohan cepat, nadanya penuh ketakutan. Tapi sungguh, mereka mencuri dalam sekejap. Kemampuan mereka, luar biasa. Ketua terdiam sejenak. Dalam hatinya bergema sebuah kesimpulan. Syarat menjadi pemilik artefak suci sangat ketat. Hanya mereka yang punya magic power murni, atau kekuatan dari pohon dunia yang telah punah. Tidak mungkin manusia biasa bisa memilikinya. Tapi, entah bagaimana, mereka tahu posisi artefak itu. Percuma mereka bersembunyi. Dengan sihirku, lokasi artefak bisa kulacak. Wajahnya kembali dingin, tatapannya membara. Dohan, ucapnya tegas, kalau benda itu tidak ditemukan, kau juga akan ikut bertanggung jawab.
Ia mengangkat tangannya. Aura ungu pekat melingkar, membentuk cermin sihir di udara. Bayangan mulai muncul, menampilkan sosok Minwo yang sedang berdiri di arena lantai 3, sapu di genggamannya bersinar dengan aura biru. Itu dia, ujar ketua dengan suara menekan. Minwo menggenggam sapu itu erat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ah, ini apaan? Kenapa nama sapunya begini? Apa ini memang beneran bukan sapu biasa ya? Kayaknya emang bukan, makanya disuruh beli, gumamnya pelan, setengah tak percaya dengan benda di tangannya. Ular raksasa itu merayap mendekat, tubuhnya yang bersisik memantulkan cahaya redup di arena. Minwo mendesis, "Hei, sistem, apakah ada informasi lain?" Suara datar sistem muncul di telinganya, ular raksasa dengan racun mematikan. Tidak ada yang tersisa di jalur yang dilaluinya. Serpinnya kebal terhadap listrik. Mata Minwo menyipit. Ternyata berhasil. Intinya listriknya nggak mempan kalau kena sisinya. Artinya aku harus mengirimkan aliran listrik langsung ke mulutnya. Pandangannya beralih ke Ratatos yang bertengger di bahunya. "Hei bocah, ini waktumu untuk balas budi," bisiknya. Ratatos mendengus. "Cit, enggak, aku nggak mau dengerin omongan bocah." Minwo tersenyum licik. "Kalau gitu, kau nggak boleh nonton drama lagi." Tes, Ratatos melompat kecil. "Cit, ya, kadang dengerin omongan bocah itu juga bagian dari sikap seorang pemimpin." Minwo mengangguk puas. Lalu ia menoleh pada Kane. "Kane, kamu diam di sini. Jangan bergerak, aku juga bisa bantu, Pak Kepala Sekolah." Protes Kane, wajahnya penuh tekad. "Enggak boleh, cepat sembunyi. Kenapa aku nggak boleh ngelakuin apa-apa sih?" gerutu Kane, tapi langkahnya tetap mundur. Tiba-tiba, ular itu melesat maju, tubuhnya berayun seperti badai. Rahang raksasanya terbuka lebar, siap menelan apapun di depannya. Minwo terbelalak, apa aku bisa langsung menyerang ke dalam mulutnya? "Dasar ular brengsek," teriaknya. Kane yang ketakutan di belakang salah paham. "Maksudmu aku?" "Bukan," Minwo mendengus. Dan sekejap kemudian, rahang menganga itu sudah berada tepat di depannya. Kane panik. Pak Kepala Sekolah, mundur ke belakang. Namun Minwo tak mundur, tubuhnya justru maju dengan berani. Aura biru meledak dari sapu di tangannya, lalu ia berteriak, "Super Strike!" Pukulan keras menghantam tepat ke dalam mulut sang ular. Ledakan kilat menyebar, tanah di sekitar mereka pecah, lalu Minwo segera melompat mundur, menghindari serangan balik. Nafasnya terengah. Kenapa dia kuat sekali? Padahal dari tadi aku hanya menangkis serangannya, tapi tanganku sudah mati rasa. Tiba-tiba, asap gelap melingkar di sekitar arena, menyesakkan dada. Minwo terbatuk, tubuhnya tiba-tiba lemas. Kenapa ada asap? Perasaan ini nggak enak. Kane, tutup mulutmu. Dalam hati ia panik. Aduh gimana ya, gila. Suara sistem kembali terdengar, dingin dan jelas. Fungsi sapu terbuka, pembersih udara. Menyerap seluruh energi negatif. Mata Minwo melebar. Wah, ternyata ada efek untuk bersihkan udara juga ya. Super keren. Ia memutar sapu itu sekali, dan perlahan asap hitam tersedot, udara kembali bersih. Namun ular raksasa itu datang lagi, tatapannya liar. Minwo mengepalkan tangan. Dia datang lagi, aku harus menggunakan Super Strike dengan skill pelindung. Ledakan dahsyat kembali tercipta, tanah berguncang hebat. Kane menjerit, "Pak Kepala Sekolah." Matanya membelalak melihat Minwo yang menahan gigitan ular itu hanya dengan sapu. Dalam hati Kane bergumam, aduh, dia terdorong oleh Nerko Serpent. Meski tadi aku berpura-pura kuat dan menawarkan bantuan, sebenarnya aku sangat takut. Sampai-sampai tubuhku tak bisa digerakkan. Jadi, selama ini, yang lain naik ke tempat menyeramkan seperti ini. Aku ingin kabur. Tapi tiba-tiba, bayangan kakaknya melintas di kepalanya. Kane, di TK Shinso kamu akan baik-baik saja. Sadarlah. Kane menatap pertempuran itu dengan dada bergemuruh. Dalam hatinya ia berteriak, sampai kapan aku akan jadi bahan tertawaan? Tujuanku ikut naik ke sini kan agar bisa jadi lebih kuat. Aku harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba ia berteriak lantang, suaranya menggetarkan udara, aku akan membantumu, Pak Kepala Sekolah. Minwo sempat terperanjat, lalu menoleh dengan wajah cemas. Apa? Jangan, kamu kan masih belum punya skill. Namun Kane mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah bola energi kecil yang berputar di telapak tangannya. Aku juga bisa membuat magic orb, tahu? Minwo menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Ya udah, coba lakukan apa saja. Kane mengangguk mantap. Baik, Pak Kepala Sekolah. Namun dalam hatinya, keraguan masih menghantui. Aku harus bisa, tapi kenapa? Kenapa sihirku cuma bisa sebatas ini? Bola energi di tangannya masih kecil dan rapuh. Ia menggertakkan giginya. Tidak, harus lebih besar lagi. Sementara itu, Minwo yang sudah mulai masuk ke dalam mulut ular bergumam lirih, kalau mulutnya tetap terbuka seperti sekarang, seharusnya aku bisa menyerang dengan tepat ke dalamnya. Gimana cara nahannya ya? Tatapannya melirik ke arah Kane, dan matanya sedikit melebar. Itu beneran magic orb, kayaknya sudah cukup untuk menciptakan sedikit celah. Minwo pun berteriak, Kane, bagus. Kerja yang bagus. Kamu memang yang terbaik. Kane terkejut mendapat pujian itu. Apa aku sudah melakukannya dengan benar?
Kalau begini aku bakal dapat pujian karena sihirku, bisiknya. Dan seakan menanggapi keyakinannya, magic orb di tangannya tiba-tiba membesar, berputar semakin cepat. Melihat itu, Minwo segera menahan rahang ular dengan sapunya, membuka mulutnya lebih lebar lagi. Kane, sekarang serang. Pak Kepala Sekolah, minggirlah. Teriak Kane. Ia menyalurkan seluruh kekuatannya, cia. Magic orb itu melesat dan menghantam tepat ke mata ular. Nis support, Kane, teriak Minwo, sambil mendorong tubuh ular itu lebih jauh ke depan. Namun saat ia terjatuh terduduk di tanah, Minwo terengah. Kenapa dia? Dia nggak hancur semudah yang kubayangkan. Mulutnya masih terbuka, ini kesempatan emas. Ia menoleh pada sahabat kecilnya. Tupai petir, Ratatos segera melompat-lompat di pundaknya, lalu Minwo memberi aba-aba, serang dia. Dengan kecepatan kilat, Ratatos meluncur ke arah mulut ular, tubuh mungilnya dipenuhi arus listrik, dan meledakannya tepat di dalam tenggorokan monster itu. Kane yang menyaksikan pemandangan itu terperangah, hatinya bergetar. Indah sekali. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, suara sistem tiba-tiba bergema di kepalanya. Perubahan wujud pada fase pembangkitan pertama terdeteksi. Kane telah mengaktifkan atribut listrik. Aliran listrik menari di sekujur tubuhnya, membuat rambutnya berdiri dan matanya berkilat-kilat. Ia menatap tangannya yang kini dipenuhi percikan listrik, lalu bergumam tak percaya, aku telah berubah menjadi berlulut listrik. Kane penuh semangat, wah, sisiku jadi makin keras. Aku bisa pamer ke kakak nanti. Di hadapan Minwo, layar sistem muncul lagi, suaranya datar namun penuh wibawa. Anda telah menyelesaikan lantai 3 arena. Anda telah mencapai pencapaian rekor skor tertinggi lantai 3 arena. Diperlukan waktu untuk menentukan hadiahnya. Skor evaluasi sedang dihitung. Proses pewarisan saham Taman Kanak-Kanak Shinso telah mencapai 3%. Minwo menghela napas panjang, keringat masih menetes di dahinya. Hah, kali ini juga skor tertinggi. Padahal tadi nyaris gagal. Tiba-tiba lift muncul di belakang mereka, pintunya terbuka dengan suara denting yang mengejutkan. Minwo sampai melompat kecil. Astaga, kaget banget. Kane menoleh dengan wajah lega. Pak Kepala Sekolah, kita pulang sekarang. Minwo tersenyum tipis, lalu mengangguk. Ah, iya, pasti. Namun sebelum benar-benar masuk, Minwo menoleh kembali ke arena yang hancur. Ah, sebentar, hampir lupa, harusnya ada di sekitar sini. Badannya besar, geraknya lambat, kira-kira di sini. Ia jongkok, menyibak rerumputan, dan matanya berbinar saat menemukan sebuah batu kristal berwarna ungu berkilauan. Ia meraihnya cepat-cepat, lalu menyembunyikannya di balik pakaiannya. Ayo, Kane. Kane yang tidak tahu apa-apa hanya mengangguk polos. Ah, iya, Pak. Dalam hati, ia bergumam penuh tekad, aku memang harus berusaha sekuat mungkin, agar bisa sehebat Pak Kepala Sekolah. Malam pun tiba, Ketua dan Arin berdiri di hadapan bangkai raksasa Nerko Serpent. Angin dingin bertiup pelan, membawa aroma darah yang masih segar. Ketua itu bergumam, matanya menyipit. Sepertinya kita terlambat. Napasnya terdengar berat, penuh amarah yang ditahan. Dasar pencuri, kaburnya juga cepat. Arin menatap tubuh ular raksasa itu, lalu menambahkan, sepertinya mereka baru saja pergi. Tiba-tiba, seekor kodok besar muncul dari balik pepohonan. Suaranya berat, penuh tuduhan. Hah, kenapa kalian ada di sini? Kalian ini, Dokaebi, kan? Ini bukan wilayah kalian. Kenapa kalian ada di sini? Nerko Serpent adalah kekuatan penting bagi kami. Dan kalian malah membunuhnya begitu saja. Jangan-jangan, kalian sudah tidak netral, dan bergabung dengan aliansi Dewa Bela Diri. Mata ketua itu bersinar tajam, auranya mendesak. Entah apa maksudmu, tapi karena kau sudah melihat kami, tak bisa aku biarkan kau hidup. Arin sempat menoleh, namun ketua hanya mengangkat jarinya. Satu sentuhan kecil, dan kodok itu langsung terjatuh, tubuhnya kaku, nyawanya lenyap seketika. Arin, ayo pergi. Tidak bagus kalau kita tetap di sini. Baik, Ketua, jawab Arin cepat. Namun saat melangkah, pandangannya sempat jatuh pada kulit Nerko Serpent yang mengelupas sebagian. Dalam hati ia bergumam, kulit ular, kalau ukuran sebesar ini tidak masuk akal. Tapi, ia menghela napas, menepis pikirannya. Arin, kenapa tidak ikut? Tegur ketua itu dari kejauhan. Arin segera menyusul. Segera, Tetua. Dalam hati ia berbisik lirih, sudahlah, tidak usah kupikirkan. Toh, ini memang wilayah monster ular. Bukan urusanku. Di markas besar aliansi Dewa Bela Diri, suasana terasa tegang namun juga penuh antisipasi. Lantai 3 juga sudah selesai, ya, benar-benar kecepatan yang luar biasa. Dan kali ini pun dia berhasil meraih skor tertinggi. Mungkin saja, dialah orang yang akan mengakhiri perang panjang antara alam para dewa dan para monster. Namun raut wajahnya berubah ragu. Ada yang aneh. Pertarungan-pertarungan terakhir ini, seolah hanya merugikan para monster. Padahal, Natural Serpent itu adalah aset penting mereka. Kenapa mereka justru menyuruh untuk menghabisinya? Yah, yang penting hasilnya menguntungkan bagiku. Tiba-tiba, suara keras memanggilnya dari luar ruangan. Doseon. Ia menoleh.
Ada apa, Baekho? Baekho melangkah lebar dan wajah serius. Alam para monster sudah menyatakan perang pada kaum Dokkaebi. Hari ini kami mendapat kabar dari unit khusus. Kami juga tahu alasan kenapa minggu lalu wilayah monster kacau balau. Di Gunung Berapi Vesuvius, saat mereka melatih pasukan, seseorang mengalahkan anjing-anjing penjaga berapi dan bahkan meledakkan gunung itu. Doseon terperanjat. Apa? Baekho mengangguk tegas. Dan pelakunya, para Dokkaebi. Doseon menatapnya tak percaya. Mustahil. Namun Baekho malah tersenyum kecil, seolah menganggap kabar itu menguntungkan. Keren, ya. Doseon tidak langsung menjawab. Dalam hatinya ia bergumam. Kalau mereka salah paham begitu, maka ini benar-benar menguntungkan. Padahal semua itu adalah ulah Direktur Seo Minwo di arena lantai 2. Tapi justru para Dokkaebi yang dituduh sebagai pelakunya. Kesempatan ini bisa kugunakan untuk menyembunyikan identitas Seo Minwo, sekaligus menarik kaum Dokkaebi ke pihak kami. Lalu, ia berkata lantang, itu kabar luar biasa. Jadi bisa dibilang kaum Dokkaebi sekarang berpihak pada kita. Baekho mengangguk puas. Benar, Dewa Perang kini ada di pihak kita. Doseon kembali bertanya, bagaimana reaksi alam para monster? Sudah jelas, jawab Baekho. Mereka menganggap Dokkaebi musuh. Meski pemimpin Dokkaebi membantah, mereka sama sekali tidak percaya. Baekho lalu berbalik, bersiap meninggalkan ruangan. Kalau begitu, aku akan mengirimkan hadiah yang mungkin disukai oleh kepala kaum Dokkaebi. Itu akan mempererat hubungan. Doseon tersenyum tipis. Terima kasih sudah repot-repot. Namun begitu Baekho pergi, Doseon menatap kosong ke arah depan, pikirannya berputar. Kadang kebenaran justru punya kekuatan lebih besar saat disembunyikan. Kalau dengan satu hadiah aku bisa menutupi identitas Seo Minwo sekaligus memastikan kaum netral tidak ikut campur, mana ada keuntungan yang lebih besar dari itu. Yang pasti, kepala sekolah Seo Minwo sedang jadi pahlawan bagi alam para dewa. Di TK Shinso, suasana makan siang tampak meriah. Di meja panjang, Siwo dan Miwo menatap ikan besar yang tersaji di hadapan mereka, mata mereka berbinar penuh semangat. Ibu Miho tersenyum sambil berkata lembut, tunggu dulu ya, jangan rebutan. Siwo dan Miwo serentak menjawab penuh semangat, iya, Bu Guru. Dari sisi lain meja, Anyong menatap mereka dengan ekspresi kesal campur geli. Dasar, cuma mikirin makan melulu. Makanya, kucing-kucing, gumamnya ketus. Namun dalam hatinya, Anyong bergumam lebih dalam, coy, Siwo yang sokcul itu sampai segitunya cuma karena ikan. Harus ku foto supaya dapat aidnya nanti. Dengan sigap, Anyong mengangkat kamera kecilnya. Ini dia pas di aid, katanya sambil mengambil foto. Klik, ia lalu membuka hasilnya dan mendadak terperanjat. Coba aku lihat hasilnya, hah, kok bisa, kenapa malah bagus? Ia menatap layar kamera, bingung. Bentar, kameranya rusak ya, coba kulihat lagi, foto itu masih sama. Siwo dan Miwo tampak keren, sedangkan dirinya sendiri tampak berantakan. Enggak kok, tapi kenapa cuma aku yang kelihatan jelek sih? Anyong mendecak kesal, foto ulang lagi, katanya sambil bersiap naik ke meja. Miho, yang duduk tak jauh dari mereka, langsung menegur keras. Anyong, jangan naik ke meja, jangan naik ke atas meja makan. Sementara itu, di ruang kepala sekolah TK Shinso, Minwo baru saja kembali dari arena. Ia terhempas duduk di kursinya, menghela napas panjang. Tubuhnya masih terasa berat, seperti habis menguras seluruh energinya. Sekali ke arena aja energiku langsung habis, gumamnya. Ia lalu menatap sapu yang disandarkan di sudut ruangan. Kenangan pertarungan di lantai 3 arena kembali berputar di benaknya. Oh iya, sapu ini, kemampuannya lumayan juga. Kalau enggak ada, mungkin aku sudah mati keracunan di arena tadi. Padahal cuma peringkat D, tapi efeknya bisa keluar hoki banget. Kantong dari toko itu juga berguna. Rasanya kayak dapat gratisan. Tapi, mending jangan ke toko itu lagi. Takut diminta bayar lebih. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Suara seseorang terdengar dari luar. Kepala sekolah. Minho menegakkan tubuhnya, lalu menjawab, ah, iya. Silakan. Pintu terbuka perlahan, Serjung masuk dengan wajah serius. Bolehkah saya masuk? Silakan, ada keperluan apa? Tanya Minho. Serjung maju selangkah dan menyerahkan sebuah gulungan surat bersegel. Undangan dari Armadi telah tiba. Minho tertegun, matanya membesar. Armadi, bisiknya, hampir tak percaya. Di gedung megah milik keluarga Armadi, Edward duduk tegap di kursinya, wajahnya suram saat menatap kertas di tangannya. Jejak monster ditemukan di Korea, tepatnya di sekitar Gangnam, dekat TK Shinso, bunyi laporan itu membuat dadanya mengetat. Apakah TK Shinso sudah ketahuan? Tanyanya dingin. Bawahannya membalas, suara terukur namun tegang, memang, Tuan. Sejak wafatnya kepala sekolah lama dan hadirnya kepala sekolah baru, sistem keamanan tampak bocor. Edward menatap tajam, lalu menanyakan tindak lanjut. Jawaban datang, Baekho sempat menghapus catatan masa lalu kepala sekolah Seo Minwo, sehingga lokasi pasti belum terkonfirmasi. Edward menghela napas dingin, lalu memerintahkan satu hal tegas, lanjutkan perburuan, jangan biarkan seekor pun monster tersisa di tanah Korea, sekecil apapun.
Sang bawahannya mengangguk, pikirannya berputar, benar seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Armadi. Banyak dari mereka, termasuk dirinya sendiri, adalah anak yatim yang kehilangan orang tua oleh monster, dan dendam itu tetap membara. Dengan mata melotot penuh pengabdian, ia mengangkat tangan dan bersumpah menyerahkan nyawanya demi Armadi. Edward langsung menghentikannya, suaranya tegas dan pelan, "Tidak." Kejutan terpancar di wajah pengawal itu. Edward menunduk sejenak, lalu suaranya melembut namun penuh tekad, "Semua tindakan ini demi putri kami, Anyong. Anyong tidak boleh terluka, bahkan sehelai rambut pun," katanya. Ia menatap jauh ke depan, mata baja itu mengancam, siapapun yang berani membahayakan Anyong, akan ia lumat sampai jadi bubur. Di ruang itu, janji perlindungan seorang ayah menggantung berat, dan perintah untuk melanjutkan perburuan pun ditegaskan kembali. Di ruang keluarga Armadi yang luas dan megah, Minwo duduk agak canggung di samping Serjung. Serjung berkata, "Keluarga Armadi bersedia memberikan dana, kepala sekolah." "Anda dengar?" Minwo yang sedang sibuk menggaruk telinganya malah berkomentar, "Kenapa telingaku gatal banget hari ini? Ada yang ngomongin aku?" "Ya." Serjung menghela napas, lalu mengingatkan dengan sopan, "Kepala sekolah, ini bukan kamar tidur Anda. Kita sedang berada di kediaman keluarga Armadi." "Oh, ya. Minwo buru-buru menegakkan duduknya. Matanya menyapu sekeliling, melihat pengawal dan pelayan berbaris rapi di hadapan dan di samping ruangan. Dalam hati ia bergumam, "Canggung banget, kalau aku sampai tumpahin kopi di karpet ini, mungkin harus jual TK buat ganti rugi." Tak lama kemudian, Serjung berdiri menyambut seorang wanita yang masuk. "Ah, Nyonya." Seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna pink melangkah masuk anggun. "Dialah Ibu Anyong." Dengan senyum lembut, ia berkata, "Maaf terlambat. Saya ibunya Anyong. Saya sudah bilang pada mereka untuk membuat para tamu nyaman. Semoga tidak ada masalah." "Ah, iya, sangat nyaman kok. Kopinya juga enak sekali," jawab Minwo sambil tersenyum kikuk. Dalam hati ia berteriak, "Aku mau pulang." Ibu Anyong kembali berkata dengan tenang, "Syukurlah kalau begitu. Alasan saya mengundang kalian hari ini tidak lain karena seragam kelompok yang kalian usulkan tempo hari sudah selesai." "Seragam?" Minwo refleks kaget. "Benar, kan kalian yang minta," jawab Ibu Anyong. Dalam hati Minwo terperangah. "Seragam? Kukira semua sudah lupa, kok bisa malah dipesan di keluarga Armadi segala. Gawat, entah berapa mahal biayanya nanti." Ia melirik Serjung, yang hanya tersenyum. "Ini pasti pesan khusus dari TK Shinso, kita bahkan nggak ada dana, kok bisa jadi kayak gini?" Ibu Anyong menyerahkan sebuah dokumen. Minwo membukanya, melihat berbagai desain seragam dengan detail unik yang menyesuaikan karakter tiap anak. "Bagaimana menurut kalian? Lucu kan?" tanya Ibu Anyong. Wah, Minwo hanya bisa berdecak. Serjung menimpali dengan penuh hormat, seperti yang diharapkan dari Armadi. Desainnya sangat sesuai dengan ras tiap anak. Sambil mencondongkan tubuh, Minwo berbisik pelan ke Serjung, "Kepala Divisi Kim, karena kamu sembarangan pesan seragam ke Armadi, kita bisa terancam bangkrut, tahu?" Serjung mengerutkan kening bingung. "Apa maksud Anda, kepala sekolah?" Namun, sebelum sempat lanjut, Ibu Anyong berkata, "Kalau kalian suka desainnya, mulai hari ini akan kami produksi." Minwo segera berdiri gugup. "Ah, iya, tapi biayanya kira-kira berapa ya?" Dengan senyum menenangkan, Ibu Anyong menjawab, "Kami tidak akan menerima bayaran. Karena TK itu tempat Anyong bersekolah, dan juga karena kalian sudah banyak membantu kami. Ini bukan masalah bagi keluarga besar Armadi. Tolong diterima." Minwo masih ragu, tapi, apakah pantas menerima seragam seindah ini tanpa memberi apa-apa? "Bukankah sudah saya sampaikan saat undangan kemarin?" Ibu Anyong menegaskan lembut. Serjung buru-buru menimpali, "Ya, tapi belakangan ini TK sedang sibuk, jadi." Minwo langsung memotong, "Begitu ya. Saya jadi penasaran, sebagus apa kalau sudah jadi nanti? Kira-kira kapan bisa selesai?" "Besok pagi pun sudah cukup," jawab Ibu Anyong. "Secepat itu?" Minwo terbelalak. Ibu Anyong tersenyum kecil, karena sihir tidak butuh waktu lama. Keesokan harinya di TK Shinso suasananya berbeda. Miho yang baru saja melihat seragam baru anak-anak langsung terkejut, matanya membesar dan ia berseru, "Lucu banget, astaga." Sementara itu, Rake menatap ke arah seragamnya dengan wajah heran. "Ini maksudnya apa? Serius kami disuruh pakai ini?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Miho malah sibuk menggendong Kane yang sedang cemberut. "Kane cocok banget tahu," ucapnya sambil tersenyum puas. Kane, dengan ekspresi tak senang, berusaha menahan wibawanya. Ini tidak cocok dengan kehormatan seorang bangsawan. Turunkan aku sekarang juga." Miho mengangkatnya pelan. "Hari ini kita mau foto bersama pakai seragam ini, tahu?" "Kane, tahan sebentar ya." "Oke." Kane hendak membantah, tapi tiba-tiba suara Minwo terdengar tegas. "Kane, dengar kata-kata orang dewasa dong." Anak bangsawan kecil itu pun akhirnya terdiam dan menurut, meski wajahnya masih kesal. Tak jauh dari mereka, Anyong melontarkan komentar ketus. "Dasar kepala sekolah bodoh." Minwo hanya terkekeh lalu menoleh padanya. "Ah, Anyong, seragammu cocok banget." Anyong refleks menjawab, "Terima kasih, bukan itu."
Kemarin kan Bapak ke rumahku, kenapa nggak ketemu aku sama sekali? Minwo tersenyum tenang. Soalnya Bapak ke sana karena urusan lain. Toh bisa ketemu kamu tiap hari di TK. Anyong menggembungkan pipinya, wajahnya merona kesal. Dalam hati ia bergumam, aku nunggu terus karena dengar Bapak mau datang. Dengan cepat, ia berbalik dan berjalan pergi. Lupakan saja, aku ngambek, ucapnya pelan. Minwo hanya bisa bergumam dalam hati, entah kenapa dia ngambek. Ia kemudian menepuk tangan dan berkata, "Kepala sekolah Seo, ayo sini kita ambil foto bersama." Minwo mengangguk. "Oke." Serjung segera berdiri di dekat kamera. Saya tekan tombol timernya ya. Anak-anak pun bersorak ramai. "Guru Serjung, lari cepat!" Seru Ram sambil tertawa. Mereka akhirnya berfoto bersama, wajah-wajah kecil itu terekam dengan seragam baru yang cerah. Beberapa saat kemudian, di ruang tamu TK, Serjung menatap hasil foto dengan senyum tipis. "Bagus hasil fotonya," gumamnya puas. Saat itu, Minho tiba-tiba menghampirinya. "Kepala divisi Kim," panggilnya. Serjung menoleh. "Oh, kepala sekolah." Minho lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Ini memang bukan apa-apa, tapi saya dapat Magic Stone dari arena. Pakai saja untuk operasional TK," lalu menyerahkannya. Setelah menerima Magic Stone berwarna pink itu, Serjung menatapnya dengan ragu. "Apa sungguh boleh?" tanyanya pelan. Minwo tersenyum santai. "Tentu, walau ini cuma grade D, jadi harganya enggak seberapa." Namun dalam hati, ia bergumam penuh percaya diri, "Toh, sekarang aku sudah punya ratusan juta won dari Silver Note. Batu seharga 2-3 juta per biji kayak gini mah buat pamer aja." Ucapan itu seketika dipatahkan oleh Serjung yang menatap batu itu serius. "Tidak seberapa apanya, grade D saja harganya bisa 10 juta won." Minwo langsung terdiam, wajahnya kaku. Serjung melanjutkan dengan senyum tulus. "Terima kasih, kebetulan kondisi keuangan TK sedang tidak baik. Saya kira Anda orang yang hemat, ternyata saya salah sangka. Akan saya manfaatkan sebaik mungkin." Dalam hati, Minwo mengusap kepalanya dengan getir. "Duitku? Enggak apa-apa, nanti juga ke arena lagi bisa dapat lagi. Lagi pula memang keuangan TK lagi sulit, dan sebentar lagi juga bakal dapat reward lantai 3. Tiba-tiba, suara sistem masuk ke telinganya dengan notifikasi tajam. Nilai evaluasi lantai 3 arena adalah A, skor tertinggi lantai 3 arena sepanjang masa. Target spesial tercapai, hadiah tambahan didapat, skill baru terbuka, Electronic Charge Grade D. Cooldown, 3 jam, efek, dapat mengisi listrik di dalam tubuh. Saat terisi, mendapat resistensi listrik plus 50%. Energi listrik dapat digunakan dalam serangan sihir. Minwo terperanjat, mengisi listrik, dapat skill bagus sih, tapi pakainya ribet juga. Aku bukan mobil listrik, gimana mau diisi? Ia pun menoleh ke samping, melihat Ratatos yang tengah asyik menjilati tangannya sendiri. Senyum nakal muncul di wajahnya. Dalam hati ia bergumam, "Itu dia, chargernya." Pagi yang cerah kembali menyelimuti Tika Shinso. Burung-burung berkicau di halaman, sementara anak-anak berlarian kecil dengan wajah riang karena tahu hari ini mereka akan pergi ke mall. Syukurlah ayahnya Anyong menyewa seluruh mall. Berkat itu, Kane bisa ikut perjalanan kali ini tanpa membuat keributan. Ngebayangin mereka pakai seragam baru dan jalan bareng-bareng, pasti imutnya kebangetan. Ia menghela napas panjang. "Tadinya aku datang ke sini untuk membicarakan soal perjanjian damai. Tapi entah kenapa, sekarang peran sebagai guru Tika terasa lebih nyaman. Kuharap semuanya bisa hidup damai seperti ini selamanya." Namun senyum Miho perlahan meredup. Sayangnya, di benua Arsen bahkan saat ini, perang berdarah masih terus berlangsung. Dan kalau mereka tahu bahwa kepala sekolah Seo Minwo sedang menaiki arena dengan sangat cepat, bisa jadi medan perang itu akan melebar sampai ke bumi. Sebelum itu terjadi, semoga perjanjian damai bisa tercapai. Tapi, apa kepala sekolah belum siap juga? Padahal kami harus segera berangkat. Dengan perasaan campur aduk, Miho melangkah ke ruangan Minwo. Ia mengetuk pelan lalu membuka pintu. "Permisi." Yang ia lihat membuatnya melongo. Minwo sedang duduk di sofa sambil memegang Ratatos, tupai kecil dengan bulu perak yang kini tampak kesal. "Tahan sebentar, ini harus dicas full dulu, tahu gak?" kata Minwo santai. "Cit, kau itu menguras listrikku banyak banget," protes Ratatos. Minwo tertawa kecil. "Tuh kan, masih bisa diambil dikit lagi kok." "Baik-baik, Dir, bayar kalau mau ngecas," gerutu Ratatos lagi. Kita kan teman. Masak begitu, emang biasanya gimana?" balas Minwo sambil menahan senyum. "Cit, biasanya dari dekat pohon dunia," jawab Ratatos dengan nada kesal. "Ya sudah, sekarang aku minta dulu, ya," kata Minwo cuek. Miho yang berdiri di ambang pintu akhirnya membuka suara. "Kepala sekolah." Minwo menoleh dengan wajah kaget. "Oh, Guru Miho, sejak kapan Anda di situ?" "Baru saja," jawab Miho sambil melangkah masuk. Ia menatap Ratatos dengan mata berbinar. "Barusan Anda ngobrol sama tupai ya?" "Ah, iya, semacam itulah." Miho semakin terkejut. "Wah, tupainya ngomong apa tadi?" Ratatos langsung menggerutu, "Dasar kepala sekolah kurang ajar." Minwo menahan tawa, lalu berkata santai, "Katanya dia menghormatiku."
Miho membelalakkan mata. Hah? Sebelum sempat bertanya lebih jauh, Minwo mengangkat tangannya. Aliran listrik berwarna biru muda merambat dari ujung jarinya, menyambar ke udara lalu menyebar memenuhi ruangan. Aku abis bikin ini, katanya dengan senyum puas. Keren kan? Miho tercekat, tak bisa menutupi keterkejutannya. Itu, listriknya disatuin sama magic power. Memang bisa, kontrol sihirnya harus besar banget. Untuk menambahkan elemen ke dalam magic power, butuh latihan puluhan tahun bahkan sampai menguras hidup seseorang. Kalau dalam skala teknik, ini sudah setara Master Bintang 3. Seberapa besar kekuatan yang sebenarnya disembunyikan kepala sekolah? Kalau sampai alam para monster tahu, bisa-bisa akan terjadi perang. Minwo menurunkan tangannya, lalu berdiri. Semua sudah siap, ayo, kita berangkat. Miho buru-buru mengangguk. Ah, baik. Setibanya mereka di mall, suara pemberitahuan terdengar lantang memenuhi seluruh ruangan. Perhatian, kami informasikan bahwa siang ini pusat perbelanjaan kami ditutup sementara. Bagi pelanggan yang berencana berkunjung, dimohon pengertiannya. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan kemudian. Minwo yang baru melangkah masuk langsung mengangkat alisnya, matanya menatap sekeliling dengan kagum. Wah, ternyata bisa juga ya nyewa seluruh mall begini, ujarnya sambil terkekeh kecil. Serjung yang berjalan di sampingnya hanya tersenyum tenang. Tentu saja, karena beliau keluarga Armadi. Belum sempat Minwo menanggapi, suara berat dan berwibawa terdengar dari arah depan. Wah, akhirnya bertemu juga. Saya Edward, ayahnya Anyong. Dalam hati Minwo terperanjat. Jadi ini orang yang sampai rela menyewa satu mall hanya untuk acara TK. Ia segera merapikan posturnya, lalu menunduk hormat. Salam hormat, saya Seo Minwo, Kepala Sekolah TK Shinso. Tugas saya adalah menjaga kebahagiaan anak-anak, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk itu. Edward tersenyum tipis sambil mengamati Minwo dengan tatapan tajam. Kepala Sekolah Seo, semangat sekali ya. Sebelum anak-anak datang, bagaimana kalau kita duduk mengobrol sebentar? Baik, dengan senang hati, jawab Minwo sopan. Edward kemudian menoleh pada Serjung. Kepala divisi Serjung, bisa tinggalkan kami dulu. Serjung menunduk hormat. Baik, saya akan menjemput anak-anak sekarang. Silakan lanjutkan percakapannya dengan santai. Ia pun melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan keduanya. Di dalam sebuah ruangan khusus, Edward duduk sambil memegang cangkir teh hangat. Aroma harumnya menyebar perlahan. Bagaimana Anyong di TK akhir-akhir ini? Tanyanya, nada suaranya penuh perhatian. Minwo tersenyum tulus. Berkat Anyong, suasana di TK selalu cerah. Dia anak yang sangat ceria. Raut Edward sedikit melunak, namun sekejap kemudian wajahnya kembali serius. Gara-gara rencana pembersihan monster di dalam negeri, saya hanya bisa menelepon 10 kali saja dalam sebulan. Itu pun selalu dengan hati was-was. Jadi saya benar-benar lega mendengar kabar baik dari Anda. Minwo menundukkan kepala sedikit, lalu menjawab dengan nada tenang, aduh, Anda tak perlu khawatir berlebihan. Anyong baik-baik saja di bawah pengawasan kami. Tapi, maaf sebelumnya, apakah Anda sendiri menyimpan dendam pada para monster? Tatapan Edward berubah tajam, penuh bara yang nyaris menyala. Karena Anyong hidup di bumi, saya bersumpah akan membunuh setiap monster yang berani menginjakan kaki di sini. Tak satu pun boleh menyentuh bahkan sehelai rambut Anyong. Anak siapa lagi yang secerdas, selucu, seberani, dan seberbakat dia? Siapapun yang berani menyentuhnya, harus kupatahkan tulangnya terlebih dahulu. Minwo yang sedang menyeruput kopi hampir tersedak. Astaga, wajahnya sekarang lebih menyeramkan dari monster manapun. Beginilah kalau orang yang sangat mencintai anak punya kekuatan besar, gumamnya dalam hati. Lalu ia menanggapi dengan tawa kecil. Hahaha, Anda benar-benar mencintai putri Anda, iya. Namun dalam hatinya ia sudah membuat keputusan. Mulai sekarang, Anyong harus benar-benar dijaga secara khusus. Tiba-tiba suara dari luar ruangan terdengar, bus sudah sampai. Anak-anak, jalannya pelan-pelan ya, serunya. Namun anak-anak justru berlarian riang memasuki mall yang luas itu. Pak Kepala Sekolah, seru Anyong sambil berlari ke arahnya. Ayah juga ada di sini. Ram yang ikut masuk langsung menoleh ke sekeliling. Wah, tempat ini luas banget. Edward berdiri dengan tenang, memperhatikan anak-anak itu. Rupanya mereka sudah datang. Ia lalu menoleh kembali pada Minwo. CCTV di mall ini sudah dimatikan, dan seluruh staf diganti dengan orang-orang kepercayaan kami. Silakan gunakan tempat ini dengan bebas. Masalah monster pun tak perlu dikhawatirkan. Kami sedang mengembangkan alat pendeteksi energi monster. Saat ini memang baru bisa mendeteksi jika si monster menggunakan kekuatannya, tapi itu sudah cukup untuk menjaga keamanan. Edward kemudian menegakkan punggungnya, menegaskan kata-katanya, kalau begitu, saya pamit dulu. Kita lanjutkan pembicaraan lain waktu. Minwo menunduk sopan. Baik, Ayah Anyong. Dalam hati, ia bergumam sambil melirik sosok Edward yang berjalan menjauh. Benar-benar orang tua yang terlalu sayang anak. Sementara itu, Miho berdiri di depan rombongan anak-anak sambil tersenyum. Ia berkata dengan suara lembut. Ayo semuanya, berbaris dua-dua dan gandengan tangan temannya, iya. Anak-anak pun menjawab serentak dengan riang.
Iya, Bu. Tiba-tiba, Miwo menunjuk ke arah bawah sambil berseru penuh semangat. Wah, mainan. Aku mau ke sana, Bu Miho. Miho menoleh sebentar lalu menggeleng pelan. Kayaknya ke lantai bawah agak susah deh. Namun Ram yang matanya juga berbinar ikut berseru. Mainan, teng-teng, tak mau kalah. Miwo kembali bersuara sambil menunjuk etalase lain. Ada boneka beruang juga, miau. Melihat antusias anak-anak, Serjung pun akhirnya buka suara dengan nada tenang. Kalau mau, silakan saja ke lantai bawah. Tidak masalah. Miho tampak sedikit terkejut dan memastikan. Benarkah? Serjung mengangguk sambil tersenyum tipis. Tentu saja, seluruh mall ini sudah disewa, jadi bebas digunakan. Hanya saja, ia menambahkan dengan nada mengingatkan. Karena masih ada beberapa staf yang tetap bekerja, alangkah baiknya kalau tetap berhati-hati saat lewat. Minwo duduk santai di sofa sambil menatap ke arah anak-anak yang riang gembira. Ia bergumam sambil tersenyum kecut. Padahal cuma lihat-lihat doang, tapi senengnya segitunya. Belum sempat meneguk tehnya lagi, Serjung tiba-tiba angkat bicara dengan nada datar namun jelas. Oh iya, semua barang yang anak-anak mau beli, bayarnya pakai kartu bank TK, ya. Mendengar itu, Minwo langsung tersedak dan menyemburkan tehnya, membuat wajahnya sedikit berantakan. Apa? Serunya tak percaya. Miho yang tak memedulikan reaksi Minwo segera berkata, ayo anak-anak, kita turun sekarang. Melihat mereka hendak pergi, Minwo buru-buru berdiri dan bersuara dengan nada panik. Tunggu dulu, Guru Miho, tolong tunggu sebentar. Namun rombongan sudah lebih dulu melangkah ke lantai bawah, meninggalkannya begitu saja. Serjung melirik Minwo dengan senyum tipis. Seperti yang saya duga, Anda memang orang yang sangat baik, kepala sekolah Seo. Minwo menatapnya dengan wajah canggung. Ini beneran, kalau boleh, lanjut Serjung dengan tenang, saya juga ingin memilih satu barang. Dalam hati, Minwo bergumam sambil menghela napas panjang. Enggak apa-apalah, toh mereka anak-anak. Paling juga harga barangnya enggak seberapa. Namun pikirannya terhenti saat ia melihat Kane. Anak itu berdiri di dekat balkon, menatap kosong ke arah bawah, berbeda dengan teman-temannya yang bersemangat. Minwo pun mendekatinya. Kane, kenapa kamu enggak ikut turun? Kane melirik sekilas lalu menjawab dengan nada dingin. Aku enggak sekeras mereka yang senang dengan hal-hal semacam itu, Pak. Pergilah, jangan ganggu aku. Dalam hati, Minwo bergumam sambil tersenyum kecil. Jadi sebenarnya dia enggak turun karena takut ada orang biasa. Biarpun cara ngomongnya agak nyolot, tapi alasannya sederhana juga. Ia pun menepuk bahu Kane dengan lembut. Ayo turun aja. Kane mengalihkan tatapannya, wajahnya memerah sedikit. Aku beneran turun, kok. Iya, sahut Minwo singkat, tersenyum menenangkannya. Namun Kane masih ragu, suaranya pelan. Tapi, Minwo langsung menggenggam bahunya dengan lebih erat. Tenang aja, Pak Kepala Sekolah punya ide. Tunggu sebentar, ya. Tak lama kemudian, Minwo kembali membawa sesuatu. Melihat benda itu, Kane langsung terperanjat. Pak, apa itu? Aku ini bangsawan. Demi nama keluargaku, aku enggak mau pakai itu. Enggak mau pakai itu. Minwo hanya terkekeh kecil, katanya mau turun. Ayo, cepat. Sementara itu, dari lantai bawah, Siwo mendongak ke atas, menatap penasaran ke arah Minwo dan Kane.